Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan pertemuan mata kuliah komputer 4 Fakultas Pertanian dengan membahas SPSS dengan subbahasan analisis compare min. Adapun analisis compare min ini merupakan sudah termasuk pembahasan analisis statistik inferensial, di mana kita bisa melakukan pengujian hipotesis atau dugaan sementara dalam sebuah kasus statistik. Adapun macam tes compare min yang akan kita bahas ada 4 buah jenis tes. Yang pertama adalah one sample t-test dengan ciri bahwa atau fungsi dia membandingkan suatu distribusi data dengan sebuah nilai. Selanjutnya adalah independent sample t-test dengan tujuan membandingkan dua distribusi data yang saling bebas. Yang ketiga adalah paired sample t-test, yaitu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah. Dan selanjutnya adalah one way ANOVA, di mana ini adalah pengembangan dari independent sample t-test karena one way ANOVA itu mampu membandingkan lebih dari dua distribusi data saling bebas. Makanya biasanya one way ANOVA memang kalau ANOVA-nya itu sendiri adalah analysis of varian, bukan compare min lagi. Jadi yang dibandingkan adalah varian atau keragaman. Adapun yang akan kita bahas pada saat sekarang itu sebelum kita langsung ke dalam materi praktikum, saya ingin mengumpulkan kepada Anda bahwa pada saat kesempatan kali ini praktikum itu tidak hanya sekedar di atas software saja ya, jadi bukan berarti Anda harus hanya semata-mata memberikan file output atau file dataset ya, tapi saya membutuhkan bagaimana kemampuan Anda dalam mengemukakan analisa dengan menggunakan tes compare min dengan media SPSS. Langkah pertama itu setiap Anda mengerjakan kasus menggunakan tes compare min, Anda dituntut dalam membuat dokumen terlebih dahulu atau catatan ya, yaitu ada beberapa langkah di sini. Yang pertama itu langkah pertama, tentu Anda akan mendapatkan kasus ya. Lalu mungkin hal pertama Anda inputkan datanya ke SPSS karena langkahnya sama saja yang sudah kita bahas. Kemudian langkah kedua, kemukakan hipotesis kasus penelitian, di mana hipotesis kasus penelitian ini maksudnya adalah Anda itu menganalisa kasus, kemudian sebetulnya di dalam kasus tersebut mana yang bisa hipotesis atau dugaan sementara dari kasus tersebut. Itu mungkin lebih jelasnya sudah dibahas dalam mata kuliah statistik. Selanjutnya adalah setelah kita menemukan hipotesis dari suatu kasus atau penelitian tersebut, kita dituntut untuk membuat hipotesis operasional. Di mana hipotesis operasional ini berupa hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang menjadi operasional pengujian hipotesis kita nanti. Langkah keempat itu tentukan tes yang dipergunakan. Jadi compare min ini ada beberapa tes, ya, ada beberapa tes yang akan kita yang sudah saya bahas sebelumnya ya, yaitu one sample t-test, kemudian independent sample t-test, paired sample t-test, dan one way ANOVA atau analysis of varian. Jadi kita mampu dalam menentukan jika ada sebuah kasus, tes compare min mana yang akan kita pakai. Selanjutnya adalah buat kriteria pengambilan keputusan. Jadi nanti kita akan ditunjukkan sebetulnya sederhana ya. Kita hanya membuat sebuah alasan dalam menjawab apakah hipotesis tersebut betul atau tidak. Apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak. Namanya dugaan kan itu bukan merupakan sebelum menjadi sebuah kebenaran. Jadi melalui tes kita bisa mengetahui secara statistik dugaan tersebut betul atau tidak, sama atau tidak, sesuai atau tidak, secara nyata atau tidak nyata. Selanjutnya adalah langkah ke-6 terakhir, buat kesimpulan dari kriteria pengambilan keputusan yang menjadi sebuah jawaban ya dari hipotesis yang kita uji. Langkah pertama, inputkan data ke dalam SPSS. Ini sudah kita sering bahas ya, jadi kita lewat. Kemudian langkah kedua adalah kemukakan hipotesis penelitian. Contoh sebuah hipotesis seperti ini. Jika saya contohkan nih, contoh hipotesis penelitian untuk kasus one sample t-test. Kita lihat ya, yang akan saya berikan di dalam file. Nah ini contoh kasusnya. Untuk one sample t-test, seorang petani kebun rambutan
Ya, artinya petani tersebut memiliki sebuah kebun rambutan yang pohonnya kita tidak ketahui berapa jumlahnya. Hanya rencananya memang memasuki musim panen rambutan. Petani tersebut suatu ketika meramalkan bahwa rata-rata buah yang dihasilkan satu pohon rambutan adalah sebanyak 75 kg. Dapat dari mana tuh dugaan? Ya namanya juga petani rambutan, dia itu mungkin dari pengalaman, ya, dari kebiasaan itu bahwa setiap panen memang kira-kira ya seperti itu. Dia memiliki pohon rambutan, berapa banyak kita tidak ketahui, tapi dia meramalkan 75 kg. Kita kan sedang belajar statistik ya, jadi kita ingin menguji apakah betul tidak dugaan petani tersebut ketika panen nanti. Nah, suatu ketika panen ya, statistik itu kan mengambil analisa dari sampel. Jadi kita mengambil sampel hanya 15 pohon rambutan dari sekian banyak pohon rambutan yang ada di kebun petani tersebut. Nah, didapatlah seperti ini ya. Ada 15 pohon rambutan yang kita amati dan rata-rata hasilnya itu kita timbang. Ini satuannya adalah berarti kilogram. Ya, ada yang 50, 65, 87, 63, 67, 69. Nah, kita ingin mengetahui dengan data 15 ini, apakah dugaan atau hipotesisnya itu benar atau tidak. Nah, di situ ada kata hipotesis atau dugaan. Nah, yang disebut hipotesis penelitian adalah pendugaan dari sebuah kasus. Berarti kita kembali lagi, hipotesis penelitian untuk kasus one sample test yaitu rata-rata hasil panen pohon rambutan sama dengan dugaan petani yaitu sebesar 75 kg. Ya, jadi itu pendugaannya dan harus kita uji apakah betul atau tidak. Selanjutnya, ketika sudah kita membuat hipotesis penelitian, berarti kalau boleh saya bilang seperti ini ya, kita buat satu buah file dari Word saja. Nah, langkah pengerjaannya, kasus satu pohon rambutan. Hipotesis penelitian. Ini ya, rata-rata hasil panen pohon rambutan sama dengan pohon rata-rata panen pohon rambutan sama dengan dugaan atau langsung saja sama dengan 75 kg. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis operasional. Di mana hipotesis operasional itu untuk membantu kita dalam menjawab pengujian hipotesis. Hipotesis operasional itu pasti berbentuk dua buah. Yang namanya itu biasanya H0 dan H alternatif. H0 itu merupakan redaksi pengujian di mana apa yang kita uji itu tidak berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, rata-rata ke-15 pohon rambutan dengan dugaan petani yang 75 kg tersebut itu dianggap sama saja berdasarkan statistik. Ya. Jadi H0 itu merupakan keadaan yang sama saja. Jadi kalau boleh dibilang ini memang tidak berkaitan dengan hipotesis penelitiannya, karena hipotesis nol itu di semua kasus itu berarti keadaan yang sama saja. Jadi kita akan lihat bagaimana sih bentuk hipotesis operasional di masing-masing kasus yang akan kita bahas. Nah, lawannya adalah hipotesis alternatif, yaitu kebalikannya dari hipotesis nol. Ya, biasanya disebut HA, yaitu rata-rata hasil panen pohon rambutan tidak sama dengan 75 kg atau tidak sama dengan dugaan. Itu dituliskan ya. Ini nanti dituliskan seterusnya. Nah, langkah 4, tentukan tes yang dipergunakan dan lakukan tes. Berdasarkan contoh yang pertama yang sudah kita bahas, artinya sebuah distribusi data pohon rambutan dibandingkan dengan sebuah nilai dugaan dari petani, berarti itu adalah dikategorikan one sample test. Dan lakukan tesnya yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu langkah kelima, kita tuliskan buat kriteria keputusan. Nah, di mana kriteria keputusan ini biasanya ini tetap ya. Ini harus Anda pahami, bahkan harus Anda hafalkan, bukan hafalkan ya. Jelas lebih tepatnya adalah pahami. Sehingga apapun kasusnya, kriterianya sama. Di sini kita menggunakan atau memanfaatkan hipotesis operasionalnya itu sendiri. Contohnya di sini, kita bisa memutuskan ya, kita hanya ada dua pilihan sebetulnya. Tes ini hasilnya, apakah kita itu menerima H0 atau kita menerima H alternatif. Itu harus kita pilih salah satu antara H0 dan H alternatif sebagai jawaban. Karena kedua hipotesis operasional tersebut kan berbeda redaksi, saling bertolak belakang. Jadi itulah jawaban dari sebuah penelitian. Sebetulnya sangat sederhana dan mengerucut. Sama atau tidak? Iya atau tidak? Berubah atau tidak? Nah itu.
Jika tidak, ya berarti kan keadaan yang sama saja. Artinya H0-nya itu yang memang menjadi jawaban. Atau ketika sebuah tes itu berbeda, ternyata memang berbeda, berarti H alternatifnya itulah yang menjadi sebuah jawaban. Jadi jawabannya nggak kemana-mana. Ngetes subbahasan A tidak akan melenceng, tidak akan kita akan membuat jawaban untuk subbahasan B. Dalam sebuah penelitian seperti itu ya. Jadi tidak akan keluar dari hipotesisnya itu sendiri. Dalam membuat sebuah kriteria keputusan, kita cukup mengambil salah satu hipotesis operasional. Di sini kita lihat menggunakan H0. Jadi kita mau nguji. Kalau H0-nya diterima, ya jawabannya H0. Kalau H0-nya ditolak, berarti jawabannya H alternatif. Nah, bagaimana H0 diterima, bagaimana H0 ditolak? Nah, di sini adalah setiap penggunaan analisis SPSS, kita akan disajikan nilai signifikan hitung. Kita akan amati nilai signifikan hitung yang kita hasilkan menggunakan tes tersebut, bandingkan dengan nilai alfanya atau tingkat taraf signifikansi yang kita pergunakan. Berapa taraf signifikansi yang kita pergunakan? Jika Anda tidak mengutak-atik SPSS, taraf signifikansi yang kita pergunakan adalah 5%. Atau jika didesimalkan menjadi 0,05. Jika nilai sig hitung dari hasil tes kita itu lebih daripada 0,05, maka H0 yang diterima. Atau keadaan yang sama saja, keadaan yang tidak berpengaruh, ini adalah, indikasinya adalah sig hitung lebih besar daripada 0,05. Nah, jika sebaliknya, ternyata sig hitungnya itu kurang dari 0,05, maka itu H0-nya ditolak. Terjadi perbedaan yang nyata atau signifikan. Jika H0-nya ditolak, berarti ada sebuah perbedaan yang nyata. Ya, secara statistik, Pak, berarti H0 atau H alternatif yang disebut benar. Ya. Tidak ada benar salah, semuanya benar. Tapi yang ingin kita cari adalah apakah ada perbedaan atau keadaan sama saja setelah ada perlakuan. Atau dua buah keadaan itu sebetulnya sama saja atau tidak. Nah, itu yang harus kita jawab dari sebuah hipotesis. Terakhir adalah langkah 6, sebetulnya sangat simpel. Jika memang contohnya itu H0-nya diterima, berarti ya kita tinggal tuliskan saja. Rata-rata hasil panen rambutan tidak berbeda nyata dengan dugaan petani, yaitu 75 kg. Maka dugaan petani itu benar. Ternyata memang rata-rata hasil pohon rambutan yang kita survei atau kita analisa selama sebanyak 15 pohon rambutan itu tidak berbeda nyata dengan 75 kg. Walaupun secara visual hasil rata-ratanya itu tidak sama persis dengan 75. Demikian ya langkah-langkah setiap Anda menjawab. Jadi ketika kita membuat latihan atau ujian sekalipun tidak cukup dalam hal kita membuat analisa menggunakan SPSS. Tapi saya meminta bagaimana pemahaman Anda dalam menganalisa dengan representasi sebuah paper yang berisi 6 langkah ini. Kita lanjutkan untuk membahas bagaimana operasional dari 4 pengujian kompermin tersebut menggunakan SPS. Berikut adalah file latihan kompermin yang akan saya bagikan kepada Anda ya. Di sini ada setiap kasus dari setiap jenis kompermin test, yaitu one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, dan one way ANOVA. Kita mulai dengan one sample t-test. Seorang petani kebun rambutan, petani tersebut meramalkan bahwa rata-rata buah yang dihasilkan satu pohon rambutan adalah sebanyak 75 kg. Apakah ramalan yang dibuat petani sesuai dengan statistik? Sesuai secara statistik dengan data. Ya. Bahasa ramalan itu berarti menduga, karena kejadiannya itu belum. Itu adalah sebuah hipotesis. Maka dalam membuat analisa, ya, kita persiapkan, tentu ini datanya ya. Lalu kita buka SPSS. Tentu juga kita persiapkan sebuah Word editor ya. Contohnya ini Microsoft Word. Saya buat di sini kasus pohon rambutan. Saya buat pertama hipotesis penelitiannya. Rata-rata panen pohon rambutan sama dengan 75 kg. Hipotesis alternatifnya H0, ini di subscribe ya. H0 seperti ini. H0 A alternatif. H0 adalah rata-rata panen pohon rambutan sama dengan 75 kg. Ini kebalikannya ya. Tidak, tinggal sisipkan saja tidak. Sama dengan 75 kg. Kita lanjutkan.
Langkah 4 itu adalah, langkah 2 sudah, langkah 3 ya, langkah 4 tentukan tes yang dipergunakan dan lakukan tes. Langkah 1 itu input data ya, karena kita sedang menunggu SPSS-nya muncul, sudah muncul ya berarti kita harus input data terlebih dahulu. Nah, ini ya. Kita buatkan name. Apa yang harus kita inputkan? Di sini ada pohon, ada hasil. Tapi kita lihat pohon ini adalah walaupun numerik, tapi tidak berarti dalam hal untuk one sample t-test. Jadi identitas untuk one sample t-test itu tidak terlalu penting. Adapun di beberapa tes, baik parametrik dan non-parametrik, baru diperlukan sebuah identitas dari responden. Kalau sekarang untuk one sample t-test, kita hanya cukup memasukkan variabel hasilnya. Ini hasil numerik, hasil rambutan. Ya, misernya scale ya. Kemudian data view kita masukkan datanya. Nah, cukup seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Langkah 4 berarti jenis tes one sample t-test. Kita kerjakan. Tapi selanjutnya kita langsung kerjakan saja ini kriteria keputusan. H0 ditolak, diterima ya. Terima jika sig. Jika sig. Hitung lebih besar daripada nilai alfa ya, 0,05. Langsung saja kita to the point. Ini sebaliknya ya. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Dan tentu saja didapat dari kita hasil mengerjakan tesnya. Oke, kita langsung kerjakan tesnya. Kenapa kita lebih banyak di paper? Karena tesnya itu sangat mudah. Untuk one sample t-test, silakan caranya klik analyze, lalu di bagian submenu compare min. Nah, di sini memang disediakan beberapa tes yang akan kita bahas ya. Kita ambil one sample t-test. Pertama adalah kita masukkan variabel hasil rambutan ke dalam box test variabel dibandingkan dengan sebuah nilai tertentu. Jadi perhatikan di sini ada test value, nilai tes. Berarti kita ingin membandingkan dengan nilai berapa tadi? Karena kita akan membandingkan dengan hipotesis petani yang menduga 75 kg, maka kita isi dengan angka 75. Ya, sekarang kita cek option. Nah, di sini kelihatan ya, kriteria keputusan menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika taraf signifikansi 5%, itu artinya confidence interval percentage-nya itu harus 95%. Karena alfa atau taraf signifikansi itu didapat dari 100% dikurang taraf kepercayaan atau confidence interval. Jadi betul ya, 100 kurang 95 itu 5% atau 0,05. Kemudian continue, that's it, selesai. Oke. Berikut adalah tampilan one sample t-test dan kita langsung saja lihat mana sih bagian tesnya itu ada di tabel one sample test. Kita cek test value 75 betul ya, dan kita ambil nilai sig yaitu 0,005. Anda perhatikan di sini biasanya SPSS tidak menuliskan 0 di depan ya. Jadi langsung titik 0,05 itu artinya 0,05. Kalau misalkan Anda buktikan, silakan double klik ya. Lalu di sini kelihatan ya, sebetulnya nilai signifikansinya adalah 0,005273. Inilah yang disebut nilai signifikansi. Kita ambil saja langsung 0,00. Kita pindah ke dalam ini ya. H0 diterima. H0-nya di apa berarti? Ditolak ya. Ditolak. Karena sig hitung 0,005 lebih kecil dari 0,05. Maka
kita langsung saja ambil dari hipotesis operasional redaksi jawabannya. Ya. Maka gini, rata-rata panen pohon rambutan tidak sama dengan 75 kg. Itulah yang membuat tes statistik itu diperlukan, ya, di mana sebuah distribusi data itu dianggap sama atau tidak secara statistik, bukan hanya secara tampilan dari visual atau surveinya saja. Ini ya, jadi kalau kita membuat sebuah jawaban minimal seperti ini bentuknya. Kita lanjutkan kasus 2, yaitu independent sample t-test. Terlihat di sini kasus independent sample t-test itu merupakan sebuah contoh satu yang kita bahas awal, di mana 20 orang petani itu menanam 2 buah jenis padi, ya, yaitu padi A dan padi B. Diketahui mungkin padi A-nya itu ada 10 petani dan di padi B itu ada 10 orang petani. Apa yang dimaksud dengan independent sample? Kita lihat ya, yang menanam padi A dengan padi B itu bukan petani yang sama. Ada petani 1, 2, 3 dan masing-masing sampai petani 20. Tidak sama ya petani. Itu yang dimaksud dengan independent. Antara petani padi A dengan padi B itu tidak ada saring kait mengait. Contohnya kasusnya itu ini, pemerintah kemudian ingin mengetahui perbedaan rata-rata hasil panen padi A dan padi B. Pemerintah menduga, nah ini ya hipotesis penelitiannya kita ambil, menduga bahwa kedua bibit tersebut akan memiliki hasil panen yang sama. Nah, apakah dugaan pemerintah tersebut sesuai dengan data secara signifikan? Kita berarti buat di sini kasus 2 ini tadi. Nah, berarti rata-rata panen padi A dan padi B sama ya. Jadi kita rubah langsung operasi operasionalnya, rata-rata panen hasil panennya. Hasil panen padi B sama. Di sini tidak sama. Jenisnya adalah independent sample t-test. Nah, ini sama kriteria keputusan dan kita tunggu ini. Apakah diterima atau ditolak. Lanjutkan. Langkah 1 yaitu isi data. Saya kemudian isi data ya. Ini adalah hasil panen dalam kuintal. Ini jenis padi. 1 untuk padi A, 2 untuk padi B. Oke. Ini misernya adalah nominal. Lalu kita masukkan datanya, 2 buah data ya. 1, 2. Nah, ini ya datanya sudah selesai kita inputkan. Kemudian lanjutkan analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, di sini caranya adalah tes variabel itu kita inputkan variabel dependennya atau variabel hasil. Biasanya bercirikan measurement-nya adalah scale. Kita masukkan hasil panen. Di grouping variabel itu diisikan dengan variabel bertipe non-parametrik atau di sini ada representasinya adalah nominal. Jenis padi kita masukkan. Nah, di sini ada define group, belum kita definisikan grupnya. Mana yang grup 1, mana yang grup 2. Lalu di sini ada tanda tanya 2. Kita harus define grup. Grup 1-nya itu 1, grup 2-nya itu adalah 1 untuk padi A, 2 untuk padi B ya tadi. Sesuai dengan specified values. Continue, kita cek option, betul 95%. Misalnya sudah oke. Lalu oke. Lihat di sini ada 2 buah nilai ya di dalam tabel independent sample test. Nilai sig-nya itu ada 2. Yang pertama itu jika keragamannya itu diasumsikan berbeda ya. Dan satu lagi itu diasumsikan ini diasumsikan sama, ini diasumsikan berbeda. Nah, karena kita tidak mengetahui keragamannya ya, jadi lagi pula di sini hasilnya juga tidak berbeda nyata ya, sama saja, makanya kita ambil saja salah satunya. Di sini dua-duanya adalah 0,001. Berarti kita pindahkan di sini sebagai jawaban 0,001. Berarti tetap ya H0-nya itu ditolak. Apa ya, ini salah. H0-nya itu ditolak. Maka rata-rata hasil panen padi A dan padi B berbeda. Kita hanya dalam sebuah compare mean atau tes compare mean ini, kita hanya ditawarkan jawaban apakah berbeda atau tidak. Di mana halnya itu, mana yang lebih bagus, padi A dan padi B, itu tidak disajikan. Kita mungkin hanya merepresentasikan di data deskriptifnya. Coba kita lihat di sini.
min atau rata-ratanya padi A 81 kintal dan padi B 64,5. Nah, itu disebutnya ternyata memang padi A itu secara signifikan atau nyata berbeda hasilnya dengan padi B. Boleh dikatakan padi A lebih bagus dalam produksi di dalam padi B. Itu kira-kira ya untuk representatif independent sample test. Kita lanjutkan dengan kasus ketiga, yaitu pair sample test. Sesuai dengan namanya, pair itu artinya adalah berpasangan, di mana datanya itu saling berpasangan. Datanya itu berasal dari responden yang sama. Makanya biasanya direpresentasikan dengan kasus sebelum dan sesudah. Di sini contoh kasusnya adalah pemerintah menawarkan suatu produk baru yang dapat meningkatkan hasil panen kepada masyarakat. Ada 11 orang petani yang berani memberikan produk tersebut pada pertanaman padi mereka dengan asumsi bahwa jenis padi yang ditanam, luas lahan, dan tingkat kesuburan diasumsikan. Setelah padi dengan pemberian produk baru dipanen, diperolehlah data sebagai berikut. Jadi sebelum petani tersebut panen dengan menggunakan produk tersebut, itu kita data dulu. Petani A, B sampai 11 petani tersebut kita data dulu. Di sini datanya. Nah, kemudian pada musim tanam berikutnya menggunakan produk tersebut dan setelah panen itu didata kembali. Jangan lupa urutannya harus sama. Yang pertama ya kita data petani A, ya musim berikutnya tersebut kita data petani A tersebut. Gitu. Jangan petani orang. Jadi kita ingin mengetahui di antara rata-rata dari sebelum dan sesudah itu ada perbedaan atau sama saja. Nah, itu mengindikasikan bahwa sebetulnya produk baru yang ditawarkan pemerintah tersebut ada pengaruh atau tidak. Atau ternyata setelah dimasukkan itu sama saja. Nah, itu Anda bisa mengambil kesimpulan di situ ya. Nah, itu ya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah? Oke, kita masukkan di sini kasus 3. Kasus 3. Sebelum dan sesudah. Hipotesis penelitiannya itu berarti kita perhatikan. Pemerintah kemudian ingin mengetahui perbedaan rata-rata antara hasil panen padi sebelum diberikan produk baru dan hasil panen padi sesudah diberikan produk baru. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Ya, boleh di sini hipotesis penelitiannya bebas ya. Kita ambil rata-rata hasil panen sebelum diberikan sesudah diberikan produk adalah sama. Atau Anda bisa perhatikan di sini ya. Produk baru tersebut memberikan pengaruh terhadap hasil panen. Nah, jadi di sini ada 2 redaksi yang ingin saya sampaikan pada Anda ya. Jadi kita bisa lihat redaksinya, rata-rata hasil panen sebelum diberikan produk baru, produk dan sesudah diberikan produk adalah sama. Bisa Anda pergunakan, tapi ada juga redaksi yang lain, produk baru tersebut memberikan pengaruh terhadap hasil panen padi. Yaitu artinya ini mengarah kemana hipotesisnya? Mengarah jika kita tes signifikansi hasilnya itu adalah kurang dari 0,05. Artinya ada sebuah perbedaan. Kita tidak melihat ya, apakah naik atau turun setelah diberikan. Pokoknya itu dianggap berbeda sebelum dan sesudah. Jadi kebanyakan langsung ya, biasanya kita mempergunakan hipotesis ini atau dugaan ini untuk kasus dari sebelum dan sesudah atau pengaruh dari sebuah treatment. Hipotesis penelitiannya adalah rata-rata hasil sebelum dan sesudah sama. Ingat ya, H0 itu redaksi sama. Dan alternatifnya paired sample t-test. Untuk jenis tesnya, kriteria keputusan sama, dan kesimpulan kita akan ketahui. Kita input datanya. Ini saya hapus. Clear. Oke, kita ganti ya. Sebelum, sesudah. Ini ya. Sebelum kali 10 kuintal, sesudah sekali 10 kuintal. Kali 10 kuintal, hasil sebelum kali 10 kuintal. Sesudah kali 10 kuintal. Value-nya kita hapus. Remove
remove. Insert-nya jangan lupa semuanya scale. Nah, ini ya bentuknya sebelum dan sesudah. Lalu kita kopikan saja. Kemudian pilih analyze, compare mean, pair sample fitness. Nah, di sini kita masukkan pair 1 sebelum dan sesudah. Ini harus masuk ke sini dan ke sini. Coba kita satu-satu, lalu sesudah. Gitu ya, jadi harus seperti ini. Ada di variable 1 hasil sebelum, kedua itu hasil sesudah. Kebalik gimana Pak? Ya enggak, sama saja ya, karena kita tidak mencari yang mana yang arah sebelum dan sesudah. Ini hanya redaksi dari kitanya sendiri. Kita cek option seperti biasa. Ya, hanya mengecek taraf kepercayaan atau confident interval, pastikan 95%, kemudian oke. Lalu disajikan ada di sini bagian pair sample statistik ya. Nah, kalau dilihat dari rata-ratanya sebelum 59, sesudah 64 terlihat memang ada perbedaan. Tapi apakah 59 ton dengan 64 ton ini dianggap sama atau memang sudah berbeda oleh statistik? Kita cek makanya di nilai signifikansi. Tapi sebelum ke sini kita lihat di sini ada pair sample correlation atau ikatan. Di sini kelihatan ikatannya sangat kuat ya 0,99. Jadi memang sebelum dan sesudah ini merupakan sampel yang sama. Nah, adapun analisis korelasi kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Langsung kita masuk ke dalam pair sample testnya, pair difference. Di sini ada beberapa keterangan dari deskriptif statistik, mean, standard deviation, dan seterusnya. Nah, di sini ada analisis compare mean-nya. Ada nilai T, derajat bebas, DF, dan nilai sig. Kita ambil di sini ternyata nilainya 0. Tapi bukan berarti 0 semuanya ya. Ini ternyata 0 banyak sekali ke belakang, tapi diambil 3 digit. Nah, ini banyak sekali nolnya, ada 4. Sudah jelas secara visual bahwa di sini 0,00 lebih kecil daripada 0,5 sehingga H0-nya itu ditolak ya. Maka rata-rata hasil panen sebelum dan sesudah itu berbeda. Atau karena berbeda berarti maka produk baru tersebut memberikan pengaruh terhadap hasil ini ya, karena ada perbedaan yang nyata dilihat dari nilai signya yang sig dari alfa. Oke, kita lanjutkan ke kasus 4, di mana kasus 4 itu merupakan perkembangan dari independent sample t-test, tetapi distribusi data saling bebasnya itu lebih daripada 2 kategori. Ya, di sini dicontohkan ada 3 buah kategori. Kita lihat kasusnya one way ANOVA. Di sini ada 3 buah distribusi data ya, O1, O2, dan O3. Contoh kasusnya adalah suatu penelitian budidaya tanaman anggrek telah dilakukan di dalam kebun percobaan Fakultas Pertanian Unsub dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 3 jenis obat pengawet O1, O2, dan O3 terhadap lamanya bunga anggrek dapat bertahan tidak layu. Untuk keperluan tersebut dipilih secara acak 30 pot bunga anggrek dari jenis yang sama dengan kondisi kesehatan yang relatif sama. Data hasil penelitian dalam hari adalah ini ya, jadi di sini didata 10 ini menggunakan obat O1, 10 ini menggunakan obat O2, dan 10 ini menggunakan obat O3. Kemudian ditanyakan ya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap waktu kelayan bunga antara 3 jenis obat pengawet tersebut? Nah, ini artinya bisa dikatakan hipotesisnya apakah ada pengaruh terhadap pemberian 3 jenis obat tersebut, minimal salah satu jenis obat itu memberikan pengaruh nyata. Tidak perlu semuanya, ketiga-tiganya berbeda ya. Minimal 1 itu berarti H0-nya ditolak. Nah, kita cek, kita masukkan. Nah, cara memasukkannya bukan berarti kita buat 3 buah variabel dengan O1, O2, O3 ya, bukan. Tapi kita mirip dengan contoh 1 ya. Di sini masukkan ini jenis obat. Tidak boleh ini ya, jenis obat. Value-nya adalah 1 untuk O1, 2 untuk O2, dan 3 untuk O3. Nah, jika ada kesalahan tinggal diklik ganti. Lalu change. Oke. Kemudian hari. Hari layu. Nah, ini ganti sebagai nominal dan ini scale. Masuk ke data view, kita masukkan datanya, ini hapus. Clear. Jenis obatnya pertama kita cek dulu, obat O1 kita copy, lalu sebanyak 10 buah. Paste. Lalu 2, O2 copy sebanyak 10 buah juga.
kita paste, dan O3 kita copy dan masukkan sebanyak 30 buah. Kemudian kita masukkan hari layunya. O1 dulu. Paste. O2. Paste dan O3. Paste. Lalu Anda lakukan analyze, compare min, dan one way ANOVA. Masukkan dependent list-nya itu yang berisi hasil pengamatan, yang memiliki satuan. Ya, berarti ini hari ya, kita masukkan, dan faktor itu kita masukkan dengan kategorinya. Di sini kategorinya ada jenis obat, kita masukkan jenis obat ke dalam faktor. Di sini kita cek sebelumnya, sebetulnya ini adalah untuk membuat grafik polinomial ya, tapi kita tidak bahas di sini. Post hoc juga itu untuk menggunakan uji lanjut. Sebetulnya mana yang lebih bagus, mana yang berbeda nyata di antara ketiga jenis obat itu ada di uji lanjut ya, dan biasanya ini akan diajarkan pada mata kuliah rancangan percobaan. Kita tidak pakai dulu ini, continue. Option juga ini menghasilkan statistik deskriptif. Di sini ada menampilkan efek random atau efek lingkungan di luar jenis obat. Apa yang menyebabkannya itu? Ya. Ada juga tes homogeneity of variances. Jadi kita ingin mengetahui kehomogenan dari keragaman dari sebuah distribusi data ini, karena syarat untuk menggunakan one-way ANOVA itu pertama adalah datanya itu variansinya itu homogen. Kemudian distribusi datanya itu saling bebas. Jadi dibutuhkan sebetulnya homogeneity of variances. Kita lihat ya dulu homogeneity of variances saja. Lalu continue. Sebetulnya tidak dipilih juga tidak apa-apa ya, karena ini contoh. Kita anggap, asumsikan ini memang sudah sesuai dengan kriteria-kriteria penggunaan one-way ANOVA. Oke, di sini terlihat ya bahwa dari simple saja ya, di sini one way ANOVA, analysis of variance-nya itu ada perbedaan ya. Di sini biasanya ada variabel T, kalau di sini menggunakan variabel F atau uji Fisher. Di mana nilai sig-nya terbaca 0,05, sehingga kita masukkan ke dalam sini. Kasus 4 belum dibuat, ya, kasus 4 obat anggrek. Hipotesis penelitiannya itu ada perbedaan hari layu. Hipotesis penelitiannya itu ada pengaruh dari 3 jenis obat tersebut terhadap kelayuan. Jadi ini tujuan dari one way ANOVA ya, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari 3 jenis obat tersebut enggak terhadap kelayuan bunga anggrek. Minimal ada 1 jenis obat yang memberikan pengaruh yang signifikan atau berbeda. Hipotesis operasionalnya rata-rata kelayuan hari layu antara semua jenis obat sama. Hipotesis alternatifnya minimal terdapat pengaruh dari salah satu jenis obat terhadap kelayuan. Minimal terdapat pengaruh dari salah jenis obat terhadap kelayuan. Minimal terdapat pengaruh dari salah satu jenis obat terhadap kelayuan bunga. Jenis tesnya itu adalah one way ANOVA. Ini ya, H0-nya sama ya. H0 diterima jika sig hitung lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika sig hitung kurang dari 0,05. Tadi sudah diketahui bahwa sig hitungnya adalah 0,005, jadi kita langsung hitungkan di sini 0,005. Jelas lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh jenis obat terhadap kelayuan bunga anggrek. Dan di sini dilihat bahwa kita tidak mengetahui ya yang mana yang memberikan perbedaan. Itulah yang harus kita uji
lanjut. Nah, uji lanjutnya belum kita bahas di next. Jadi dalam ANOVA kita hanya diberikan informasi apakah ketiga jenis obat tersebut memberikan pengaruh yang sama, dilihat dari nilai rata-rata yang dianggap sama, atau minimal ada satu jenis obat di antara ketiga jenis obat yang memberikan pengaruh yang signifikan. Entah itu naik, entah itu turun, yang penting itu beda. Itu kira-kira pembahasan dari Kompermin. Kita cukupkan sekian pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.